tahunya. Pesawat latih jatuh di Serpong, Tangerang Selatan. 3 orang tewas. Diduga kisruh warisan anak tega robohkan rumah orang tuanya dengan alat berat. Letusan petasan hingga saling serang dengan senjata tajam warnai sejumlah tawuran. Sekelompok orang serang warga dengan brutal, 7 orang terluka. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Asran Syafi Utri Farza kembali menjumpai Anda di Fokus Pagi pemirsa hari Senin 20 Mei 2024. Dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Pemirsa, sejumlah pemuda di Kota Madiun, Jawa Timur yang tengah asik nongkrong di sebuah warung tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang. Akibat penyerangan tersebut, 7 orang terluka, 3 diantaranya mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Inilah video amatir saat gerombolan orang tidak dikenal menyerang dan menganiaya warga di Jalan Kalasan, Kelurahan Patihan, Kota Madiun, Jawa Timur pada Minggu dini hari. Tanpa sebab yang jelas, mereka yang mengendarai sepeda motor langsung menyerang sejumlah pemuda yang tengah berkumpul di sebuah warung. Tidak hanya di Jalan Kalasan, penyerangan oleh gerombolan tersebut juga terjadi di Jalan Yosudarso dan di Jalan Puspawarno, Kota Madiun. Akibat peristiwa ini 7 pemuda terluka, 3 diantaranya dirawat di rumah sakit karena menderita luka cukup serius. Pada Minggu siang, penjabat Wali Kota Madiun bersama aparat kepolisian telah meninjau lokasi kejadian, serta mengunjungi para korban yang dirawat di RSUD Kota Madiun. Yang korban juga patah tulang, yang terlindas itu juga, termasuk yang terbusuk juga, masih terjadi operasi. Satunya lagi juga ada benturan kepala, itu juga lakukan tindakan. Nanti akan kita upayakan untuk bisa di-cover oleh BGIS atau BPJS. Ini tim masih bekerja di lapangan, nanti akan kita simpulkan dan tadi sudah kami arahkan dari personel kita, dari Polres, dan nanti akan kita anep dan perkembangan tentunya adanya kemajuan daripada tim yang di lapangan untuk nanti kita jadikan langkah dalam kita menindaklanjuti kejadian kemarin. Kasus penyerangan ini kini tengah ditangani aparat kepolisian dari Polres Madiun. Polisi juga telah meminta keterangan dari sejumlah saksi dan korban untuk bisa segera menangkap para pelaku. Dirgo Siono melaporkan dari Madiun, Jawa Timur. Sebuah pesawat latih terjatuh di lapangan Sunburst BSD, Tangerang Selatan, Banten. 3 orang penumpang di dalam pesawat tewas dan jasadnya dibawa ke RSPOI Kramat Jati, Jakarta Timur. Ledakan keras jatuhnya pesawat latih jenis Tecnem P2006T di lapangan Sunburst BSD Serpong, Tangerang Selatan, Banten pada Minggu siang mengejutkan warga. Tim gabungan Basarnas BPBD TNI Polri bergerak cepat mengevakuasi korban. Alat pemotong dikerahkan guna mengangkat jenazah korban yang terjepit puing-puing pesawat naas itu. Petugas harus berhati-hati mengeluarkan jasad korban yang masih utuh. 3 korban tewas yakni seorang pilot, Kapten Pulu Darmawan, kopilot Kapten Suwanda, serta seorang teknisi bernama Farid Ahmad. Salah satu korban diantaranya bahkan terpental keluar dari badan pesawat. Untuk yang di dalam pesawat ada 2, yang satu di luar. Jadi yang agak sulit ini yang di dalam pesawat karena perlu kehati-hatian. Yang terlempar itu pilot, betul itu? Untuk datanya kita belum mengidentifikasi, nanti pihak berwajib yang menyampaikan yang terlempar siapa, yang di dalam siapa. Pesawat latih tersebut mengalami kecelakaan dalam perjalanan dari Tanjung Lesung menuju lapangan udara Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten. Sebelum pesawat hilang kontak, pilot sempat meminta pertolongan melalui radio.
Masih ada awal dari ke Tanjung Lesung, mau kembali lagi ke Pondok Cabe, terus ada informasi tolong Mayday, habis itu hilang kontak. Pak, katanya kan pada saat kejadian cuaca hujan, Pak, itu salah satu faktor atau? Kita tidak usah menyampaikan seperti itu, tapi waktu kejadian hujan lebat pada 14.00 WIB. Evakuasi bangkai pesawat serta penyelidikan penyebab jatuhnya pesawat dilakukan oleh petugas KNKT. Sementara itu, ketiga jenazah korban tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Minggu sore. Petugas membawa jenazah menuju ruang instalasi forensik. RS Polri Kramat Jati akan membuka posko antemortem dan postmortem guna mengumpulkan data dari keluarga untuk proses identifikasi jenazah. Tim Liputan melaporkan. Tim KNKT bersama TNI Polri Minggu siang mulai melakukan evakuasi bangkai pesawat yang jatuh di lapangan kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Sementara duka mendalam dan isak tangis pecah saat keluarga mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, wanita ini tak kuasa menahan tangis lantaran duka dan kesedihan menyelimutinya. Menyusul Farid Ahmad, suaminya meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat di lapangan kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Korban merupakan seorang teknisi pesawat. Istri bersama anggota keluarga lainnya juga langsung masuk ke rumah duka rumah sakit. Sejumlah rekan korban tampak di depan ruang instalasi forensik untuk menunggu identifikasi jenazah korban pesawat jatuh. Duka juga menyelimuti keluarga Pulu Darmawan, salah satu korban jatuhnya pesawat latih di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Korban merupakan instruktur pilot yang bekerja di sebuah sekolah penerbangan di Jakarta. Minggu malam, keluarga korban di Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah menggelar doa bersama sambil menunggu kedatangan jenazah korban ke kampung halaman. Karena masih diidentifikasi dari KNKT sambil menunggu bagaimana hasilnya, kemudian dari pihak keluarga sini ini nanti menunggu jenazah setelah hasil dari KNKT. Kerahkan alat berat, tim KNKT bersama personil TNI Polri Minggu malam mulai evakuasi bangkai pesawat yang jatuh. Petugas membawa bangkai pesawat ke landasan udara Pondok Cabe, Pamulang untuk pemeriksaan menyeluruh guna mengetahui penyebab pasti jatuhnya pesawat. Kita lihat bersama di sini, kita mengumpulkan semua serpihan dan kita mencatat tadi ada mesin yang jatuh di sebelah sana, terus ada bagian baling-baling yang jatuh di sebelah sini. Kita catat semua posisi-posisinya. Nah, itu nanti dari posisi-posisi jatuhnya kita akan mencoba bagaimana sih sikap pesawat ketika terakhir sebelum menabrak pohon. Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati turut berbelasungkawa dan memastikan pesawat latih yang jatuh di kawasan Serpong, Tangerang Selatan merupakan pesawat milik Indonesia Flying Club atau Perkumpulan Penerbang Indonesia. Dari informasi yang kami peroleh dari Indonesia Flying Club, dalam hal ini adalah pemilik pesawat, ketiganya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilot Kapten Pulu Darmawan, co-pilot Kapten Suwanda, teknisi Kapten Farid Ahmad. Adapun mengenai penyebab jatuhnya pesawat akan diinvestigasi oleh pihak KNKT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Evakuasi korban pesawat jatuh berlangsung selama 3 jam. Dalam kejadian itu salah satu korban sempat terlempar dari pesawat sementara 2 lainnya terjepit. Untuk yang di dalam pesawat ada 2, yang satu di luar. Jadi yang agak sulit ini yang di dalam pesawat karena perlu kehati-hatian karena supaya tidak utuh lah istilahnya ya. Kendalanya gimana? Terjepit kah atau seperti apa? Kendalanya ya karena crash ya, jadi dia terjepit, kita perlu hati-hati. Ledakan keras menyertai jatuhnya pesawat latih di sebuah lapangan di Serpong, Tangerang Selatan, Banten Minggu siang. Kejadian ini sontak mengejutkan warga sekitar. 3 orang tewas dalam peristiwa itu. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, berikut ini sejumlah kecelakaan atau petaka di udara yang melibatkan sejumlah pesawat milik TNI, Polri, hingga pesawat latih dan penumpang umum.
Usai kumandang azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lain di antaranya. Diduga pencuri, seorang pria yang bersembunyi di bawah kasur warga dihakimi massa. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi, pemirsa, dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda warga Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kecelakaan pesawat di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten menewaskan 3 orang, terdiri dari pilot, co-pilot, dan teknisi. Di antara korban terlempar dari pesawat, sementara 2 lainnya terjepit kabin yang ringsek. Berikut liputan Agnes Purba dan juru kamera kami, Ahmad Teguh, dari tempat kejadian. Saat ini sedang dilakukan proses evakuasi dari tim gabungan, ada KNKT, TNI Polri, dan juga petugas gabungan lainnya untuk mengangkat bangkai pesawat yang jatuh, yaitu pesawat latih yang jatuh di kawasan Sunburst BSD Tangerang Selatan. Nantinya bangkai pesawat ini akan dibawa langsung ke Bandara Pondok Cabe, tempat di mana pesawat ini berasal. Dan sudah dikonfirmasi juga dari pihak Basarnas dan juga Kapolres Tangerang Selatan bahwa 3 korban yang berada dalam pesawat seluruhnya meninggal dunia. 1 diantaranya sempat terlempar dan 2-nya terjepit, sehingga tadi proses evakuasi cukup lama, dimulai dari pukul 13.45 waktu Indonesia Barat hingga 16.40 waktu Indonesia Barat, artinya hampir 3 jam untuk mengeluarkan 2 korban lainnya yang terjepit. Namun untuk apa kemudian penyebabnya ini masih diselidiki. Namun pada saat kejadian jatuhnya pesawat ini memang kondisi ataupun cuaca dari lokasi ini adalah hujan lebat. Ada dugaan karena hujan, karena cuaca yang tidak mendukung, namun juga ini masih terus didalami. Dan ketiga korban juga sudah dibawa ke RS Polri Kramat Jati. Dari Tangerang Selatan, Agnes Purba, Ahmad Teguh melaporkan. Pemirsa, di informasi lain, seorang pria yang bersembunyi di bawah kasur warga di Kota Bumi Selatan, Lampung Utara, Lampung kritis akibat dihakimi massa lantaran diteriaki pencuri. Lelaki yang sempat mengancam akan membunuh pemilik rumah itu diduga pencuri menyusul raibnya sepeda motor milik warga. Warga berhasil mengamankan dan menghakimi seorang pria yang jatuh dari kendaraannya di Desa Mulang Jaya, Kota Bumi Selatan, Lampung Utara, Lampung Minggu malam. Karena babak belur dan kritis, warga langsung melarikannya ke rumah sakit. Sebelumnya pria ini terpergok saat sembunyi di bawah kasur warga karena diduga akan mencuri. Tersangka sempat mengancam akan membunuh istri pemilik rumah. Setelah diteriaki maling, menyusul adanya seorang warga yang kehilangan motor, warga pun mengepung dan menangkap terduga pelaku. Yang terduga pelaku masih di ruang ICU, jadi kami masih menunggu laporan apakah ada korban yang benar-benar melakukan terjadinya tindak kejahatan itu. Berarti pelaku ini sempat diamuk massa, Bang, ya? Ya, sampai saat ini kami terima sudah diamuk massa. Dan lelaki ini pun kemudian menjalani perawatan di ruang ICU rumah sakit, sedangkan motornya disita polisi sebagai barang bukti. Polisi masih menyelidiki kasusnya terkait kebenaran pria ini terlibat pencurian motor atau kasus lainnya sehingga ia bersembunyi di bawah kasur milik warga. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Utara, Lampung. Seorang pria tega menganiaya dan membacok istri serta anaknya. Informasi selengkapnya bersama Utri Farzah Sajada Pariwara. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Utri Farzah. Pemirsa, 2 anak buah kapal hilang kontak dan terombang-ambing di perairan pantai selatan Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta selama 3 hari karena mesin kapalnya mati. Setelah digelar operasi pencarian, kedatangan kedua ABK disambut isak tangis keluarga. Suasana haru menyambut kedatangan 2 anak buah kapal atau ABK Gama Putra 1 di dermaga Pantai Sadeng, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, Minggu pagi.
Keluarga kedua ABK itu menangis lantaran kedua pria itu sudah hilang kontak sejak 15 Mei lalu. Kejadian berawal ketika dua ABK Gama Putra 1 berangkat untuk mencari ikan dari perairan Sadeng pada Jumat petang. Tetapi karena mengalami kerusakan mesin kapal, keduanya terombang-ambing di tengah lautan. Sementara mereka tidak membawa alat komunikasi dan tidak punya keterampilan memperbaiki mesin. Karena tidak juga pulang hingga Sabtu pagi, keluarga ABK melapor ke pihak berwenang yang langsung menggelar operasi pencarian. Dan pada Minggu pagi, tim penyelamat gabungan dari Basarnas, Polairut dan kelompok nelayan menemukan kedua korban terapung di perairan Pantai Baron atau sekitar 5 mil laut dari tempat mereka berangkat. Mengalami trouble mesin, jadi mesin kapal trouble, gitu. Alhamdulillah selamat dua-duanya dan bisa kita evakuasi. Hari ini kita bawa ke UPT Puskesmas dekat. Kedua ABK itu kemudian dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis guna memastikan kesehatan mereka setelah lama terapung di tengah laut. Kandung Jatmika melaporkan dari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Seorang anak di Kabupaten Malang, Jawa Timur tega merobohkan rumah orang tuanya menggunakan alat berat. Diduga tindakan itu dipicu lantaran sang anak kecewa dengan pembagian harta warisan. Sebuah buldoser tak henti menggusur rumah di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Sabtu siang. Saat ini yang tersisa dari rumah itu hanya puing-puing dan telah rata dengan tanah. Pelaku bernama Khairul Ramadhani itu merupakan anak dari pemilik rumah. Aksi nekatnya karena dipicu perebutan harta warisan. Rumah itu saya beli 50 juta, jadi kan 25 sama adiknya. Dia nggak mau. Mungkin maunya semua ya nggak tahu ya, dia nggak minta, nggak ngomong apa-apa, pokoknya uang segitu nggak mau, mintanya dibongkar. Diduga aksi pelaku karena tidak terima harta warisan juga dibagikan kepada saudara tirinya. Kasus tersebut saat ini dalam proses pemeriksaan tim penyidik Polres Malang. Nur Ramadan melaporkan dari Malang, Jawa Timur. Puluhan orang berhamburan saat sebuah arena sabung ayam di Ngawi, Jawa Timur digerebek polisi. Satu orang yang diduga hendak melarikan diri dilaporkan tewas setelah terjatuh ke jurang sedalam 80 meter. Nampak dalam video amatir ini, seorang pria mengenakan jaket berwarna biru terjatuh ke dasar jurang sedalam 80 meter di desa Randu Songo, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, Minggu sore. Korban diduga terjatuh ketika berusaha melarikan diri saat polisi dari sektor Geneng melakukan penggerebekan arena sabung ayam. Korban diketahui bernama Rocky Pustoko. Dia terjatuh ke jurang bersama rekannya Gunawan. Oleh warga, keduanya kemudian dievakuasi ke Puskesmas Widodaren. Naas, korban bernama Gunawan dinyatakan meninggal dunia sesaat setelah mendapat penanganan medis. Itu tiba-tiba itu, Mas. Ya, polisi ini datang kan tiba-tiba. Langsung ada peringatan dor gitu kan. Iya. Semuanya lari. Terjun ke jurang ini? Ya, terjun ke jurang itu. Berapa orang Pak tadi yang Bapak evakuasi dari jurang? Itu 5 orang. Penggerebekan ini terjadi ketika polisi menerima informasi dari warga jika desa tersebut kerap digelar arena judi sabung ayam. Polisi yang tiba di lokasi kemudian mengamankan 4 ekor ayam dan 4 sepeda motor yang diduga milik pelaku judi sabung ayam. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur. Seorang pria jadi bulan-bulanan masa setelah terpergok mencopet ponsel di Pasar 16 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara 2 temannya yang turut dalam pencopetan berhasil melarikan diri. Pria yang kedapatan mencopet ponsel babak belur jadi sasaran amuk massa di Pasar Burung, kawasan Pasar 16 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan, Minggu siang. Dari tangannya disita ponsel korban yang sempat berpindah tangan, sementara teman-teman terduga pelaku berhasil kabur. Pria itu bersama 2 orang temannya diduga mengambil ponsel korban yang sedang pergi bersama adiknya. Terduga pelaku saat diperiksa polisi di pos Polantas Jembatan Ampera, Kota Ampera mengaku sudah beberapa kali melakukan pencopetan dengan modus yang sama. Kawanan pencopet itu berbagi peran untuk mengalihkan perhatian korbannya.
Terduga pelaku kemudian dibawa ke Mapolrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Seorang wanita di Kabupaten Solok, Sumatera Barat diduga jadi korban perampokan oleh sejumlah orang menggunakan mobil. Setelah menggasak barang berharga, korban dengan kedua tangan terikat dan mata ditutup kain lalu dibuang di pinggir jalan. Perempuan dengan kedua tangan terikat dan mata tertutup kain ini ditemukan di pinggir jalan di Kabupaten Solok, Sumatera Barat oleh sejumlah pengendara motor yang melintas. Mereka pun langsung menolong korban dan membuka ikatan pada kedua tangan dan matanya. Wanita berusia 44 tahun itu diduga jadi korban perampokan oleh sejumlah orang yang menggunakan sebuah mobil. Setelah mempreteli barang berharga, pelaku lalu membuang korban di pinggir jalan dengan tangan terikat dan mata ditutup kain. Dari penyelidikan sementara, polisi korban kehilangan 2 cincin dan 1 gelang emas serta ponsel. Korban juga mengalami memar di tubuh yang diduga akibat penganiayaan oleh pelaku. Yang dialami korban adalah berupa 2 buah cincin emas dan 1 buah gelang emas beserta 1 buah HP. Adapun akibat tindak pidana kekerasan dan pencurian kekerasan ini dilakukan pelaku, korban mengalami luka memar di bagian mulut dan di bagian kepala. Akibat peristiwa itu korban kini mengalami trauma. Polisi telah mengumpulkan sejumlah bukti di lokasi kejadian di daerah Kinari, Kabupaten Solok dan meminta keterangan saksi guna mengungkap pelaku tindakan kekerasan dan pencurian tersebut. Sri Purnama melaporkan dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Seorang istri dan anaknya di Kudus, Jawa Tengah terluka setelah dibacok oleh sang suami. Diduga pelaku mengalami depresi lantaran sudah lama tidak bekerja. Unit Reskrim Polsek Kaliwungu mendatangi rumah lokasi penganiayaan suami terhadap istri dan anaknya di Kedung Dowo, Kudus, Jawa Tengah. Di rumah itu, polisi menemukan beberapa helai pakaian yang masih berlumuran darah. Korban Sutiah menceritakan peristiwa itu terjadi Sabtu malam saat ia dan anaknya tertidur. Akibat pembacokan, korban dan anaknya mengalami luka-luka hingga mendapatkan jahitan. Kemudian suaminya beralasan mau istirahat, kemudian ke belakang ternyata sudah bawa golok, kemudian tanpa bicara apapun langsung membacokkan golok itu ke arah kepala istrinya 2 kali. Pelaku berinisial S telah diamankan di Polsek Kaliwungu, Kudus. Dugaan sementara, pelaku mengalami depresi setelah lama menganggur dan tidak bisa menafkahi keluarga. Arif Nur melaporkan dari Kudus, Jawa Tengah. Informasi selanjutnya, pemirsa, hendak bertransaksi narkoba di pinggir jalan, pengemudi ojek daring di Padang, Sumatera Barat dibekuk polisi. Total ada 3 paket sabu-sabu diamankan petugas. Tak bisa berkutik, seorang pria pengemudi ojek daring ini ditangkap oleh tim Raja Wali Sat Narkoba Polresta Padang lantaran diduga hendak bertransaksi narkoba di tepi jalan bypass Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Benar saja, polisi menemukan 2 paket narkotika jenis sabu-sabu yang tersembunyi dalam kantong jaket ojol. Penangkapan pelaku lantas membuat heboh warga yang berkerumun di sekitar lokasi. Tak berhenti di situ, polisi membawa pengemudi ojek daring tersebut ke rumahnya. Pelaku lalu menunjukkan 1 paket sabu serta alat isap yang berada di bawah kasur kamarnya. Ternyata yang mengantarkan barang bukti tersebut seorang driver ojol, dan tim berhasil mengamankan tersangka dan barang bukti. Setelah dilakukan penggeledahan, kami amankan 3 paket narkotika jenis sabu dari tangan tersangka. Guna penyelidikan lebih lanjut, kurir sabu itu kemudian diamankan ke Mapolresta Padang beserta sejumlah barang bukti. Atas ulahnya, kini pengemudi ojek daring tersebut terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Ulfa Musriadi melaporkan dari Padang, Sumatera Barat.
Tawuran antar geng motor di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat membuat warga resah. Selain itu, sejumlah pelajar di Kota Padang, Sumatera Barat terlibat tawuran dan ironisnya hal itu disiarkan langsung melalui media sosial. Dua kelompok pelajar saling serang dengan senjata tajam serta petasan di kawasan Bypass, Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Tak hanya itu, pelaku tawuran juga tak segan mengejar pengguna jalan dan memukul warga saat berkonvoi di jalan raya. Aksi tawuran ini diketahui oleh tim Samapta Polda Sumatera Barat karena pelaku tawuran menyiarkan langsung kejadian tersebut melalui media sosial. Petugas pun mengamankan 6 orang remaja yang kedapatan sedang tawuran dan membawa senjata tajam. Ke-6 remaja, 1 diantaranya masih duduk di kelas 1 SMP, langsung diamankan ke Polda Sumbar untuk proses lebih lanjut. Kami, Direktorat Samapta Polda Sumbar, melalui tim patroli perintis presisi, berhasil menggagalkan dan mengamankan perilaku tawuran yang dilakukan oleh para pemuda di sekitar wilayah Kuranji, dan kami mengamankan 6 terduga pelaku tawuran dan 4 buah senjata tajam yang mereka gunakan untuk melaksanakan aksi tawuran mereka. Dua kelompok geng motor terlibat tawuran di Jalan Situ Gede, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat pada Minggu malam. Tawuran tersebut terekam kamera pengawas. Dua kelompok saling lempar batu dan baku pukul dengan tongkat. Kejadian itu telah membuat warga resah karena terjadi berulang kali. Jam 3 lebih, 3.30 ada kayak geng motor gitu jalan, begitu memprovokasi ke sana. Orang-orang yang di sananya tersulut ya. Terus bentrok gitu. Semalam itu berapa orang ya? Kalau saya lihat mah kalau motor dari lawan cuman berapa orang deh? Ada 4 motor. Ada berapa? 2 motor. 4 orang. Jadinya lumayan banyak. Warga berharap aparat sering melakukan patroli agar tidak lagi terjadi kejadian serupa. Tim Liputan melaporkan. Diduga mencabuli anak kandung yang masih berusia 3 tahun, seorang pria di Kota Padang, Sumatera Barat ditangkap polisi. Orang tua terduga pelaku sempat menghalangi polisi saat melakukan penangkapan. Tim Klewang Satuan Reskrim Polresta Padang menangkap pria berinisial TM di rumahnya kawasan Purus, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu siang. Dalam upaya penangkapan, orang tua pelaku berupaya menghalangi polisi. Tersangka diringkus polisi karena diduga mencabuli anak kandungnya yang berumur 3 tahun. Kemarin ini kita melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki, yang mana laki-laki tersebut atau pelaku tersebut adalah orang tua, diduga telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandungnya. Aksi pencabulan terungkap setelah ibu korban melapor ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polresta Padang. Sebelumnya ibu korban curiga karena buah hatinya sering merintih kesakitan. Ulfa Musriyadi melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Kita beralih ke informasi lainnya. 2 hari pencarian bocah laki-laki berusia 11 tahun yang tenggelam di Sungai Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Jasadnya didapati sejauh 700 meter dari titik awal tenggelam. Anterin dulu. Hati ibu mana yang tak hancur ketika mengetahui sang buah hati meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan. Anak laki-lakinya yang berusia 11 tahun tewas di Sungai Kalimalang, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Jasad sang bocah ditemukan oleh tim SAR pada Minggu pagi setelah pencarian selama 2 hari. Tubuhnya didapati mengambang sejauh 700 meter dari titik awal tenggelam. Korban yang duduk di bangku kelas 4 SD itu diduga terpleset dan jatuh ke Sungai Kalimalang saat bermain lempar batu bersama 2 orang temannya. Korban yang diduga tak bisa berenang langsung tenggelam dan terseret arus. Pencarian di hari kedua atas nama Albar usia 11 tahun di Kalimalang. Untuk penemuan kurang lebih dari titik LKP kurang lebih 700 meter.
Setelah dievakuasi dari kali, jasadnya dibawa ke rumah duka di Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi sebelum dimakamkan. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Diduga tidak kuat berenang, seorang pria di Ngawi, Jawa Timur tenggelam di sebuah waduk saat akan mengambil air minum untuk anaknya. Petugas melakukan pencarian korban, namun hingga Minggu malam jenazahnya belum ditemukan. Kabar tenggelamnya seorang pria di Waduk Karang Bendo, Ngawi, Jawa Timur sontak membuat warga terkejut. Mereka mendatangi lokasi kejadian dan melihat petugas melakukan pencarian. Kejadian ini berawal saat korban hendak mengambil air minum untuk anaknya di seberang waduk. Korban pun berenang mencoba menyeberangi waduk. Baru saja berenang beberapa meter, korban akhirnya tenggelam. Tim SAR dibantu warga melakukan pencarian. Selain menyisir, mereka juga menyelam untuk mencari korban. Namun hingga Minggu malam, jenazah korban belum ditemukan. Untuk sampai saat ini, untuk tim SAR atau dari BPD berusaha untuk mencari, sampai sekarang belum diketemukan untuk korban. Kalau kedalaman sendiri sampai berapa, Nah? Untuk kedalaman kurang lebih 7 sampai 8 meter. Petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mengamankan sebuah kapal ikan berbendera Rusia di Laut Arafura, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Petugas sempat mengeluarkan tembakan ke arah kapal karena kapal berusaha kabur. Penangkapan kapal penangkap ikan terjadi di Laut Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku pada hari Minggu. Di air 2 kali. Penangkapan berlangsung dramatis sebab petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP terpaksa mengeluarkan tembakan ke arah kapal karena kapal berusaha kabur. Petugas KKP menangkap kapal penangkap ikan berbendera Rusia karena terlibat melakukan praktik illegal fishing di Laut Arafura. Kapal buruan ini baru berhasil ditangkap usai 1 bulan lalu kabur ke perairan Australia saat dikejar petugas KKP. Hal ini dilakukan guna menegakkan kedaulatan negara dan bentuk keseriusan pemerintah memberantas illegal fishing di Indonesia yang banyak merugikan negara dari sektor perikanan. Kapal ini melari sampai ke Australia. Pada saat Lebaran kapal ini lari, kami tidak bisa kejar 1 bulan. Kapal ini menghilang dari peredaran kami. Dan ternyata kembali lagi. Sebelumnya ada 2, runcing 03 dan runcing 05. Yang 05 belum berhasil kami tangkap. Kapal ikan beserta 30 ABK dan 30 ton ikan kini ditahan di Pelabuhan Perikanan Kota Tual untuk proses hukum. Juri Samandari melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Isak tangis dan keharuan mengiringi keberangkatan calon jemaah haji. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda iklan berikut ini bersama Asran Sadi. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Anda kembali Fokus Pagi bersama saya Asran Syadi. Puluhan warga di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah diduga keracunan makanan usai mengkonsumsi nasi kotak di sebuah acara pengajian. Korban alami diare, mual dan muntah dilarikan ke rumah sakit. Puluhan warga Desa Kubang Jati, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah harus menjalani perawatan di RSUD Insinyur Soekarno Ketanggungan, Brebes Minggu siang karena diduga mengalami keracunan makanan. Lantaran ruang perawatan penuh, sejumlah pasien terpaksa dirawat di lorong rumah sakit. Para korban baik dewasa, anak-anak maupun balita mengalami gejala mual, pusing, diare dan muntah-muntah. Usai menyantap hidangan nasi kotak di sebuah acara pengajian yang digelar ibu-ibu di Desa Kubang Jati. Perut sakit sama diare terus sakit kepala. Pusing ya? Pusing. Merasakan pusing itu karena apa kayaknya? Oh, itu karena makanan itu tadi, racunan itu. Total saat ini ada 48 pasien yang dirawat di RSUD Insinyur Soekarno Brebes. 40 lebih ya, 48 ya. Informasinya ada yang masuk lagi, Pak? Gimana? Informasinya ada yang masuk lagi? Iya, informasinya masih ada beberapa pasien yang akan masuk lagi.
Sampel makanan yang diduga menjadi pemicu keracunan telah diambil petugas untuk diteliti di laboratorium. Kasus ini dalam penyelidikan polisi. Sugihartono melaporkan dari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Tawuran dua kelompok remaja terjadi di ruas Jalan Otista Raya Jatinegara, Jakarta Timur pada Minggu malam. Tak hanya gunakan senjata tajam dan petasan, kedua pihak juga saling serang dengan bom molotov. Rekaman sejumlah pengendara dan warga memperlihatkan kekisruhan di ruas Jalan Otista Raya Jatinegara, Jakarta Timur pada Minggu malam, pemirsa. Dua kelompok remaja saling serang dengan senjata tajam, petasan hingga bom molotov. Tawuran sempat menutup ruas jalan dan mengganggu arus lalu lintas kendaraan. Tawuran berawal saat kelompok remaja bermotor menyerang dan memprovokasi remaja yang sedang berkumpul di kawasan ini. Kericuhan pun pecah hingga kedua pihak saling kejar dan bertikai. Bener nggak kejadian berapa menit lah, 5 menit baru sini ramai depan. Udah kejadian di tengah sini. Lempar petasan tuh, botol segala macam, ya udah. Akhirnya selang berapa menit ada kalau 5 menitan lah. Udah lama ricu, tapi nggak ada yang ketangkep, nggak ada yang kena. Udah. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita rumah mewah milik Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan nonaktif Muhammad Hatta di Parepare, Sulawesi Selatan. Penyitaan rumah dan tanah tersebut diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dikawal aparat kepolisian, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memasang plakat tanda penyitaan rumah dan tanah milik Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan nonaktif Muhammad Hatta pada Minggu malam. Sebelum melakukan penyegelan, penyidik KPK juga turut menggeledah rumah. Tampak 2 buah koper yang berada dari dalam rumah itu turut diamankan KPK. Penyidik KPK juga mengambil keterangan dari 3 orang yang tinggal di rumah mewah tersebut. Diduga kuat penyegelan rumah itu berhubungan dengan kasus yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Diduga sopir ugal-ugalan sebuah bus antara pulau yang berangkat dari Mataram tujuan Kota Bima, Nusa Tenggara Barat alami kecelakaan. Sopir bus dan kondektur melarikan diri karena takut dihakimi massa. Beginilah suasana saat penumpang bus mencoba keluar menyelamatkan diri dari jendela bus yang terbalik di Desa Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur pada Minggu sore. Bus yang membawa 32 orang penumpang terbalik, diduga karena ingin menghindari sepeda motor dari arah berlawanan. Kejadian berawal ketika bus melaju dengan kecepatan tinggi meskipun jalan sedang padat kendaraan. Saat hendak mendahului kendaraan lain, datang sepeda motor dari arah berlawanan sehingga sopir banting setir ke kanan. Bus baru berhenti saat menabrak pohon perindang jalan. Karena takut dihakimi massa, sopir dan kondektur melarikan diri meninggalkan penumpang. Tadi saya nggak sadar juga karena lihat langsung kehebohan dari seluruh penumpang kan, dan banyak yang teriak dan hysteris juga, ada pecahan kaca dan sebagainya. Pak, tadi penumpang sempat nggak kan agak laju itu kencangnya, apakah penumpang sempat menegur sopir tadi Adi? Nggak ada nggak sempat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sejumlah penumpang hanya luka lecet atau memar akibat benturan. Sementara polisi lalu lintas Kabupaten Lombok Timur masih memburu sopir dan kondektur untuk dimintai keterangan. Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Cegah kecelakaan akibat bus yang tidak layak jalan dan melaju ugal-ugalan, petugas gabungan menggelar inspeksi keselamatan di sejumlah titik di kawasan tanah air. Di Garut, Jawa Barat dan Semarang, Jawa Tengah, petugas melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan angkutan umum. Pemeriksaan dan pengujian kelayakan kendaraan umum mulai dari bus, travel, serta angkutan umum dilakukan di Terminal Bayangan Banyumani, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan ini melibatkan Satlantas Polrestabes Semarang, bidang dokter kepolisian, Satuan Reserse Narkoba, Dinas Perhubungan, serta Jasa Raharja. Seluruh bus yang berhenti diperiksa kelengkapannya, mulai dari surat, kondisi fisik kendaraan, hingga fungsi alat kendaraan seperti lampu, klakson, pembersih kaca mobil, hingga pengamanan dalam bus.
Petugas juga memeriksa kondisi sopir, kernet hingga kondektur angkutan. Mereka diperiksa kesehatannya hingga tes urin untuk memastikan pengemudi tidak menggunakan narkoba atau obat lainnya. Polisi mengimbau kepada para penumpang angkutan umum berani mengingatkan sopir jika menjalankan kendaraan secara ugal-ugalan. Karena banyak kejadian belakangan bis pariwisata yang kemarin di Subang, ya, kejadian laka meninggal 15, dan juga ada viral bis umum yang ugal-ugalan zigzag di jalan. Untuk itu kita turun dengan sasaran bis pariwisata maupun bis umum. Sementara itu, petugas gabungan dari Satlantas Polres Garut bersama dengan Dinas Perhubungan melakukan inspeksi mendadak terhadap bus pariwisata yang masuk ke wilayah Garut. Setiap bus pariwisata yang melintas di jalur Provinsi Jalan Raya Tarogong Garut diberhentikan petugas. Sebagian besar bus ini mengangkut rombongan study tour yang berasal dari Jakarta, Bekasi, dan Bandung. Petugas selalu memeriksa setiap bagian bus, mulai dari fungsi rem, lampu, hingga kondisi ban. Selain itu, surat-surat kendaraan juga turut diperiksa. Hasilnya, dari belasan bus pariwisata yang diperiksa, 3 diantaranya dikenakan sanksi tilang karena surat kendaraan tidak lengkap. Selain itu, ada sejumlah bus pariwisata yang kedapatan masa ujinya sudah habis. Dari hasil pemeriksaan, kami tadi mengamankan 3 STNK. Kami melaksanakan penindakan dengan tilang. Yang pertama, karena memang ada kir yang habis. Yang kedua, menggunakan klakson yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Maupun tadi ada perbedaan antara nomor rangka yang tertera di busnya dengan STNK yang sahnya. Meski ditemukan beberapa pelanggaran, namun petugas memastikan jika keseluruhan bus pariwisata yang diperiksa dalam kondisi layak jalan. Tim Liputan melaporkan. Dishub DKI Jakarta tertipkan 127 juru parkir liar di sejumlah tempat terutama di minimarket. Seluruh juru parkir liar yang tertangkap sedianya jalani pembinaan. Tim gabungan Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan TNI Polri gencarkan razia juru parkir liar di 66 tempat di ibu kota. Sasaran utamanya razia di sekitar Pasar Mini Swalayan hingga bangunan ruko. Dan pemirsa, petugas telah mengamankan sedikitnya 127 juru parkir liar sejak 16 Mei lalu. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo memastikan para juru parkir liar akan mendapatkan pembinaan. Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk tidak parkir sembarangan agar terhindar dari pungutan liar. Dari keseluruhan data juru parkir liar yang dihimpun, ini akan dikoordinasikan dengan rekan-rekan Dinas Tenaga Kerja untuk disiapkan pendidikan dan pelatihan ketenaga kerjaan sesuai dengan passionnya mereka. Setelah itu tentu kita harapkan mereka tidak kembali lagi sebagai juru parkir liar, tapi disalurkan tenaganya karena mereka sudah menjadi tenaga kerja terampil ke private sector yang membutuhkan. Banjir di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur semakin meluas menggenangi 6 kecamatan. Sementara itu warga di Kecamatan Melak khawatir lantaran air semakin tinggi. Untuk beraktivitas warga bahkan harus menggunakan perahu. Ini bikin pindah ke rumah besar. Oh, pindah ke rumah besar. Ngungsi ya. Menggunakan perahu, warga di Melak Ulu Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur mengamankan barang berharga mereka. Luapan air kiriman dari hulu Sungai Mahakam sejak hari Kamis itu hingga Minggu sore semakin meninggi. BPBD Samarinda lantas menurunkan tim untuk membantu warga di pesisir sungai. Banjir membuat aktivitas perekonomian di dermaga sungai menjadi lumpuh. Untuk aktivitas warga sehari-hari menggunakan apa saat ini, Pak? Sebagian menggunakan perahu karena memang daerah pesisir sungai ini kan mereka banyak perahu. Petugas mengimbau warga lebih waspada lantaran debit luapan air bisa dengan cepat bertambah. Banjir yang sebelumnya merendam 2 kecamatan di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur semakin meluas hingga terdapat 6 kecamatan terdampak. Banjir susulan kini merendam 4 kecamatan lain yakni Melak, Muk Manarbulan, Barong Tongkok, dan Kecamatan Muara Pahu. Kecamatan Longiram itu dengan Tering itu mulai agak turun sekitar 20 cm. Jadi ini yang menjadi parahnya ini masuk di Kecamatan Melak. Ketinggian air juga meningkat antara 50 cm hingga 2 meter.
Warga yang rumahnya sudah terendam banjir selama 3 hari semakin khawatir. Banyak warga yang masih bertahan di rumah mereka meski tinggi banjir sudah mencapai setengah meter. Tim gabungan telah mendirikan posko bencana di 3 lokasi. Petugas juga terus berpatroli untuk memberi bantuan kepada warga. Amir Hamzah melaporkan dari Kutai Barat, Kalimantan Timur. Petugas gabungan membersihkan endapan lumpur pasca banjir yang menerjang Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Sementara di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, debit air sungai yang meluap membuat ratusan hektar lahan pertanian terendam. Inilah kondisi sungai Mais yang meluap di desa Pastap Julu, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Debit air sungai yang meluap membawa material kayu besar, batu, dan lumpur, serta membuat ratusan hektar lahan pertanian warga di 4 desa terendam. Bahkan derasnya arus sungai menyebabkan saluran pipa air bersih untuk mengaliri masjid dan rumah warga rusak parah. Sebagian besar pipa air bersih juga ikut hanyut terbawa arus. Sementara itu, sejumlah petugas gabungan yang terdiri dari BPBD, Basarnas hingga TNI Polri pada Minggu siang berjibaku membersihkan sejumlah area dan fasilitas umum pasca banjir yang merendam Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Salah satu yang menjadi fokus pembersihan endapan lumpur adalah area sekolah. Langkah cepat ini dilakukan agar sekolah bisa kembali dipergunakan untuk aktivitas belajar mengajar. Pemirsa, sebulan jelang Hari Raya Idul Adha, penjualan hewan kurban di sejumlah daerah meningkat pesat. Bahkan di ibu kota, penjualannya naik 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Penjualan hewan kurban seperti di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat, harga seekor sapi mulai dari 15 juta hingga 30 juta rupiah dengan berat 180 kg hingga 460 kg. Untuk kerbau harga 20 sampai 30 juta rupiah. Pedagang mengaku penjualan hewan kurban tahun ini naik 2 kali lipat. Jika di periode yang sama pada tahun lalu, pemirsa, sapi hanya terjual 6 sampai 7 ekor, saat ini penjualannya melesat hingga 16 ekor sapi. Peningkatan penjualan serupa juga terjadi di kota Semarang, Jawa Tengah, terutama bagi para peternak kambing. Peternak kambing di Jatibarang kebanjiran pesanan kambing kurban sejak sepekan terakhir. Dari 850 ekor kambing jenis domba yang disediakan, 165 ekor kambing telah habis terjual. Harga kambing kurban mulai dari 1,8 juta rupiah hingga 6,5 juta rupiah, tergantung berat kambingnya. Kita ke informasi lain, pemirsa. Tangis calon jemaah haji di Tanah Datar, Sumatera Barat pecah saat mendoakan kebaikan usai bencana banjir bandang. Selain itu, diiringi lantunan doa, Wali Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara melepas keberangkatan 198 calon jemaah haji kloter 5 menuju Tanah Suci Mekah. Agar kondisinya acara kita. Sebelum berangkat, 198 calon jemaah haji kloter 5 Kota Pematang Siantar melakukan doa bersama. Wali Kota Pematang Siantar, Susanti Dewayani, berpesan kepada seluruh calon jemaah haji untuk menjaga kesehatan saat di Tanah Suci, dapat beribadah dengan sempurna dan mendapatkan haji yang mabrur. Sebanyak 5 armada bus diberangkatkan menuju asrama Haji Medan hingga sampai keberangkatan ke Tanah Suci pada Jumat sore. Calon jemaah haji pecah saat mendoakan kebaikan untuk Tanah Datar pasca bencana banjir bandang. Sebanyak 289 calon jemaah haji yang tergabung dalam kloter 7 diberangkatkan ke tanah di tengah 6 kecamatan di Kabupaten Tanah Datar yang dilanda bencana. Bahkan pemirsa, 2 orang calon jemaah haji adalah terdampak langsung bencana banjir bandang dan beberapa anggota keluarganya pun turut menjadi korban. Bupati Tanah Datar meminta seluruh calon ibadah haji fokus menjalankan ibadah di Tanah Suci. Seluruh proses pencarian korban dan rekonstruksi pasca bencana bisa dipercayakan kepada petugas yang bekerja di lapangan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Seorang wanita yang berprofesi sebagai tukang pijat keliling di Surabaya, Jawa Timur akhirnya bisa menunaikan ibadah haji tahun ini. Ia rela menyisihkan uang hasil memijatnya sejak 20 tahun lalu demi bisa berangkat ke Tanah Suci. Wanita Parubaya bernama Supiah, 60 tahun, warga Jalan Sombo, Surabaya akhirnya bisa tersenyum bahagia. Ketekunannya dalam bekerja sebagai tukang pijat keliling kini membuahkan hasil dengan bisa menunaikan ibadah haji tahun ini.
Setibanya di asrama haji embarkasi Surabaya, ia memanfaatkan keahliannya untuk memijat. Dengan sukarela, Supiah memijat sejumlah calon jemaah haji dan petugas PPIH. Menurut Supiah, dari memijat dirinya mendapat upah sebesar Rp30.000 hingga Rp70.000. Uang hasil memijat kemudian dikumpulkan dan dibelikan perhiasan. Lalu pada tahun 2010 perhiasan tersebut dijualnya untuk mendaftar haji. Oh, mijat orang. Mijat orang, ngalen pamangkan lengkap. Anak akeh, anak wisuda, sekolah. Dari tahun Alhamdulillah. berapa? Dari tahun berapa? Bisa mijat dari tahun berapa, Bu? Oleh bagi 15 tahun. 15 tahun mijat. Gitu. Anak mati oleh umur seket, lah mijat. Pas mati terus mijat uang. Supiah sendiri seharusnya sudah bisa berangkat haji tahun 2022 lalu, namun terpaksa tertunda karena pandemi COVID-19. Tapi kini ibu 5 anak itu akhirnya dapat berangkat ke Tanah Suci bersama kloter 15 embarkasi Surabaya. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Kalahkan Borneo FC, Madura United akan hadapi Persib Bandung di laga final. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Utri Farzah. Dan saya Asra Anisyadi. Pemirsa, sebuah pesawat latih terjatuh di lapangan Sunburst BSD Tangerang Selatan, Banten. 3 orang penumpang di dalam pesawat tewas dan jasadnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ledakan keras jatuhnya pesawat latih jenis Tecnem P2006T di lapangan Sunburst BSD Serpong, Tangerang Selatan, Banten pada Minggu siang mengejutkan warga. Tim gabungan Basarnas BPBD TNI Polri bergerak cepat mengevakuasi korban. Alat pemotong dikerahkan guna mengangkat jenazah korban yang terjepit puing-puing pesawat naas itu. Petugas harus berhati-hati mengeluarkan jasad korban yang masih utuh. 3 korban tewas yakni seorang pilot, Kapten Pulu Darmawan, kopilot Kapten Suwanda, serta seorang teknisi bernama Farid Ahmad. Salah satu korban diantaranya bahkan terpental keluar dari badan pesawat. Untuk yang di dalam pesawat ada 2, yang satu di luar. Jadi yang agak sulit ini yang di dalam pesawat karena perlu kehati-hatian. Yang terlempar itu pilot, betul? Untuk datanya kita belum mengidentifikasi, nanti pihak berwajib yang menyampaikan yang terlempar siapa, yang di dalam siapa. Pesawat latih tersebut mengalami kecelakaan dalam perjalanan dari Tanjung Lesung menuju lapangan udara Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten. Sebelum pesawat hilang kontak, pilot sempat meminta pertolongan melalui radio. Masih ada awal dari ke Tanjung Lesung, mau kembali lagi ke Pondok Cabe, terus ada informasi. Pak, kabar apa? Minta tolong Mayday, habis hilang kontak. Pak, katanya kan pada saat kejadian cuaca hujan, Pak. Itu salah satu faktor atau? Kita tidak bisa menyampaikan seperti itu, tapi waktu kejadian hujan lebat pada 14.00 WIB. Evakuasi bangkai pesawat serta penyelidikan penyebab jatuhnya pesawat dilakukan oleh petugas KNKT. Sementara itu, ketiga jenazah korban tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Minggu sore. Petugas membawa jenazah menuju ruang instalasi forensik. RS Polri Kramat Jati akan membuka posko antemortem dan postmortem guna mengumpulkan data dari keluarga untuk proses identifikasi jenazah. Tim Liputan melaporkan. Tim KNKT bersama TNI Polri mengevakuasi badan pesawat yang jatuh di lapangan kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Sementara duka mendalam dan isak tangis pecah saat keluarga mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, wanita ini tak kuasa menahan tangis lantaran duka dan kesedihan menyelimutinya. Menyusul Farid Ahmad, suaminya meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat di lapangan kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Korban merupakan seorang teknisi pesawat. Istri bersama anggota keluarga lainnya juga langsung masuk ke rumah duka rumah sakit. Sejumlah rekan korban tampak di depan ruang instalasi forensik untuk menunggu identifikasi jenazah korban pesawat jatuh. Duka juga menyelimuti keluarga Pulu Darmawan, salah satu korban jatuhnya pesawat latih di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Korban merupakan instruktur pilot yang bekerja di sebuah sekolah penerbangan di Jakarta.
Minggu malam, keluarga korban di Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah menggelar doa bersama sambil menunggu kedatangan jenazah korban ke kampung halaman. Karena masih diidentifikasi dari KNKT sambil menunggu bagaimana hasilnya, kemudian dari pihak keluarga sini ini nanti menunggu jenazah setelah hasil dari KNKT. Kerahkan alat berat tim KNKT bersama personil TNI Polri Minggu malam mulai evakuasi bangkai pesawat yang jatuh. Petugas membawa bangkai pesawat ke landasan udara Pondok Cabe Pamulang untuk pemeriksaan menyeluruh guna mengetahui penyebab pasti jatuhnya pesawat. Kita lihat bersama di sini, kita mengumpulkan semua serpihan dan kita mencatat tadi ada mesin yang jatuh di sebelah sana, terus ada bagian baling-baling yang jatuh di sebelah sini. Kita catat semua posisi-posisinya. Nah, itu nanti dari posisi-posisi jatuhnya kita akan mencoba bagaimana sih sikap pesawat ketika terakhir sebelum menabrak pohon. Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati turut berbelasungkawa dan memastikan pesawat latih yang jatuh di kawasan Serpong, Tangerang Selatan merupakan pesawat milik Indonesia Flying Club atau Perkumpulan Penerbang Indonesia. Dari informasi yang kami peroleh dari Indonesia Flying Club, dalam hal ini adalah pemilik pesawat, ketiganya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilot Kapten Pulu Darmawan, co-pilot Kapten Suwanda, teknisi Kapten Farid Ahmad. Adapun mengenai penyebab jatuhnya pesawat akan diinvestigasi oleh pihak KNKT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Evakuasi korban pesawat jatuh berlangsung selama 3 jam. Dalam kejadian itu salah satu korban sempat terlempar dari pesawat sementara 2 lainnya terjepit. Untuk yang di dalam pesawat ada 2, yang satu di luar. Jadi yang agak sulit ini yang di dalam pesawat karena perlu kehati-hatian karena supaya tidak utuh lah istilahnya ya. Kendalanya gimana? Terjepitkah atau seperti apa? Kendalanya ya karena crash ya, jadi dia terjepit, kita perlu hati-hati. Ledakan keras menyertai jatuhnya pesawat latih di sebuah lapangan di Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Minggu siang. Kejadian ini sontak mengejutkan warga sekitar. 3 orang tewas dalam peristiwa itu. Tim Liputan melaporkan. Pergi ke hutan seorang diri, pria di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara ditemukan tewas tertimbun longsor. Petugas bahkan harus mengevakuasi jasadnya di medan yang mendaki dan berlumpur. Tim SAR gabungan bersama warga berupaya mencari korban yang diduga tertimbun longsor di hutan desa Evi-Evi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Mulanya, pria berusia 34 tahun pergi seorang diri ke kebun di saat intensitas hujan sedang tinggi. Setelah hilang tak ada kabar sejak hari Jumat 17 Mei, jasadnya lalu ditemukan pada hari Sabtu. Petugas membawa jasad korban di jalan yang mendaki dan berlumpur. Korban diketemukan setelah dilaksanakan proses evakuasi di daerah longsoran oleh tim SAR gabungan. Setelah ditemukannya korban selanjutnya diserahkan kepada keluarga untuk diserahkan bahwa benar korban itu adalah atas nama Delvis Sabeba. Usai dievakuasi, jasad korban langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Juri Samaneri melaporkan dari Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Kita beralih ke informasi lainnya, seekor ular sanca tiba-tiba muncul di tengah permukiman padat di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Keberadaan hewan melata sepanjang 4 meter itu sempat membuat warga khawatir karena banyak anak-anak yang tengah bermain di luar rumah. Kalau ini pertengahan puasa. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan mengevakuasi seekor ular sanca dari dalam kandang ayam di rumah warga di Jalan Cibubur 1 Ciracas, Jakarta Timur Minggu sore. Kemunculan reptil sepanjang 4 meter itu awalnya terlihat di sebuah lahan kosong. Warga khawatir akan keselamatan mereka karena banyak anak-anak yang bermain di luar rumah. Karena itu, petugas pemadam kebakaran kemudian dihubungi untuk mengevakuasi ular tersebut. Laporan mengenai adanya ular sanca yang ada di RT saya kebetulan langsung ditindaklanjutin.
Warga diimbau untuk tidak melakukan tindakan sendiri saat menghadapi hewan liar seperti ular dan sebagainya. Untuk menghindari bahaya, evakuasi sebaiknya dilakukan oleh tenaga profesional. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Jenazah mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Ceko pada periode 2006-2010 dan tokoh pers nasional Profesor Salim Said dikebumikan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ia dimakamkan satu liang lahat dengan almarhumah sang ibu. Iring-iringan rombongan jenazah Profesor Salim Said tiba di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu siang. Profesor Salim Said meninggal dunia pada Sabtu malam di RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat pada usia 80 tahun setelah berjuang dari sakitnya selama beberapa waktu terakhir. Di mata sahabatnya, sosok almarhum Salim Said adalah sosok guru debat dan diskusi yang handal serta banyak berkontribusi dalam pengetahuan bagi bangsa dari soal politik pemirsa hingga ilmu pengetahuan militer. Banyak kegiatan yayasan-yayasan kita bikin, salah satunya Yayasan Institut Peradaban. Itu juga sama saya dengan Pak Salim Said, sama para mantan jenderal, mantan kumpul mendiskusikan perkembangan kualitas peradaban bangsa kita. Jadi sampai akhir hayatnya Pak Salim itu berpikir tentang Indonesia. Informasi selanjutnya, pemirsa, CEO SpaceX Elon Musk akhirnya tiba di tanah air untuk menandatangani kerjasama dalam penggunaan fasilitas internet Starlink yang akan digunakan di berbagai puskesmas di seluruh Indonesia. Ya, sementara itu, forum air terbesar di dunia atau World Water Forum ke-10 yang digelar di Bali dihadiri Presiden Joko Widodo dan sejumlah kepala negara lainnya. Presiden Joko Widodo menghadiri welcoming dinner untuk rangkaian World Water Forum ke-10 di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Bali pada Minggu malam. Sejumlah kepala negara juga turut hadir dalam acara ini, diantaranya Perdana Menteri Tajikistan, Presiden Sri Lanka, dan Presiden Fiji. World Water Forum ke-10 ini akan berfokus pada 4 hal, yakni konservasi air bersih dan sanitasi, ketahanan pangan dan energi, serta mitigasi bencana alam. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi berharap agenda ini dapat membawa semangat bersama dalam memperbaiki lingkungan. CEO SpaceX dan Starlink Elon Musk akhirnya tiba di Denpasar, Bali dengan pengamanan ketat. Kehadirannya di puskesmas pendamping Isumerta Kelot untuk menandatangani kerjasama dengan pemerintah melalui Kemenkes dalam penggunaan fasilitas internet Starlink yang digunakan untuk mendukung layanan internet puskesmas. Layanan internet Starlink yang menggunakan satelit ini rencananya akan dipasang untuk 3.400 puskesmas di seluruh Indonesia. Diharapkan dengan pemasangan internet ini dapat meningkatkan dan mendukung pelayanan kesehatan masyarakat melalui akses data. Indonesia memiliki sekitar 10.000 puskesmas dan 2.700 diantaranya mengalami kesulitan mengakses internet dan 700 puskesmas sama sekali tak dapat mengakses internet. Ratusan aliansi ormas Islam dari Yogyakarta dan Jawa Tengah menggelar demo di bawah flyover Jomor Sleman, Yogyakarta pada Minggu siang. Dalam aksinya itu, para pendemo memberi dukungan terhadap warga di Gaza, Palestina, serta mengajak masyarakat untuk memboikot Israel melalui produk-produk yang diduga terafiliasi dengan negara tersebut. Para pendemo juga turut mendatangi sejumlah restoran waralaba Amerika Serikat untuk menyuarakan aspirasi tersebut. Dari informasi olahraga pemirsa, semifinal kedua Championship Series BRI Liga 1 Madura United berhasil melaju ke final usai mengalahkan Borneo FC Samarinda. Di partai puncak nih Utri, Laskar Sape Kerap akan menghadapi Persib Bandung. Laga sengit tersaji di semifinal kedua Championship Series BRI Liga 1 antara Borneo FC kontra Madura United di Stadion Batakan, Balikpapan, Minggu malam. Tuan rumah yang berambisi mengejar agregat gol karena kalah 0-1 di pertemuan pertama langsung menekan dan berhasil unggul pada menit ke-12 lewat sundulan Alvarezi Buffon. Namun keunggulan pesut Etam tidak bertahan lama. 7 menit berselang, Madura United sukses menyamakan skor menjadi 1-1.
Umpan Francisco Rivera dimanfaatkan dengan baik oleh Dalberto. Borneo FC kembali unggul 2-1 jelang paruh pertama berakhir. Pelanggaran yang terjadi di area terlarang berbuah hukuman penalti yang dieksekusi dengan sempurna oleh Felipe Cadenazzi. Pada babak kedua, rapuhnya lini pertahanan tuan rumah mampu dimanfaatkan dengan baik oleh tim tamu. Malik Rizaldi tampil gemilang dengan mencetak 2 gol pada babak kedua, yaitu di menit ke-58 dan menit 67. Menang 3-2, Laskar Sape Kerap berhak melaju ke partai final BRI Liga 1 dan akan menghadapi Persib Bandung. Sementara Borneo FC akan melawan Bali United pada perebutan tempat ketiga. Dari bekerja di hotel selama 10 tahun, Nima Deroni banting setir jadi petani. Nah, Utri ini bukan petani biasa ya. Ia mengolah beragam tanaman jadi teh herbal. Pundi-pundi cuan pun dibaginya dengan menggerakkan warga sekitar dengan konsep kebun berdaya. Nah, inilah Berani Berubah episode cuan dari seduhan teh herbal. Background saya sebelumnya ini di hotelier, kerja di hotel tuh udah kurang lebih 10 tahun. Jadi saya memutuskan untuk berhenti dan jadi petani dan mulai usaha ini. Petani itu memang dari kecil saya dari keluarga petani. Kami juga ada lahan, itu udah terbiasa dengan hidup petani. Di samping itu kami juga ingin mengolah dari bahan pertanian itu menjadi sesuatu. Jadi kita menggunakan bahan-bahan yang ada di Bali, terutama bahan botanikal sepertinya kelor, seleh, sirsa, itu kita olah menjadi sebuah produk. Kita di kebun kami sendiri ini ada sekitar 40 bahan. Hambatan pasti ada, selalu ada. Bagaimana cara kita menanggulangi, men-challenge itu hambatan itu. Yang pernah terjadi waktu awalnya itu sih di bahannya, ya, di material. Kami ada order lumayan besar dari luar negeri. Terus kami kekurangan bahan dan kami harus bisa menginform klien kami bagaimana kami memang kekurangan bahan waktu itu. Jadi saya bilang jujur, saya jujur sama klien. Dan selain kebun kami sendiri, kami juga bekerja sama dengan ibu-ibu PKK di desa kami. Itu saat ini kami sudah ada di 8 desa Banjar. Itu konsepnya kebun berdaya. Saat ini kami ada 15 dan 90% itu ibu-ibu, wanita. Pegawai kami tinggalnya dekat-dekat sini, jadi kini ambilnya kawanan yang di komunitas kita. Kesulitan yang terjadi dalam proses pencampuran adalah di saat mencampur produk baru. Jadi bagaimana mengkombinasi agar rasa itu menjadi pas. Karena itu harus kita lalui dengan beberapa tahapan, proses. Jadi untuk pengenalan jenis dari bahan baku itu tersebut dan bagaimana mengkombinasikan bahan-bahan tersebut untuk menjadi cita rasa yang bisa dinikmati oleh konsumen. Saat ini kami sudah ke Slovakia, sudah, Prancis sudah, Polandia juga sudah, Rusia juga sudah. Kami lagi sekarang proses yang USA sekarang, itu karena regulasinya memang nggak panjang. Berawal dari hal kecil, akhirnya bisa menginspirasi orang banyak. Intinya harus semangat, terus berkarya, pantang menyerah, dan berani berubah. Dan pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Utri Farza. Dan saya Asar Sidi pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.